Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali materi kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Batasis banggakan, kemarin kita sudah membahas tentang materi al-mujahada an-nafs, kontrol diri. Lalu yang kedua kita juga sudah membahas tentang prasangka buruk dan prasangka baik. Sekarang kita membahas tentang persaudaraan, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Pak Tais baca dulu ayatnya, nanti kalian bisa mengikuti di rumah. Bisa menggunakan Al-Qur'an, bisa menggunakan buku PAI-nya, ya. Pokoknya tentang persaudaraan, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Pak Tais baca dulu ayatnya, kalian dengarkan baik-baik. Tajwidnya, makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, nah, biar bacaan Qurannya baik. Baris baca, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Coba kalian baca ya di rumah dengan bacaan yang sudah Pak Alis tadi contohkan. Coba kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng pelan-pelan biar kalian bisa, ya, biar kalian bisa. Jangan lupa kaidah tajwidnya, banyak pendeknya, makhrajul hurufnya. Karena kalau tajwidnya keliru, makhrajul hurufnya juga tidak pas, panjang pendeknya juga tidak pas, maka nanti akan berpengaruh dengan makna yang ada di ayat tersebut, ya. Jadi memang kita kalau belajar PAI itu harus dikombinasikan dengan membaca Qur'annya, juga nanti kita memahami isi kandungan ayat tersebut, gitu. Coba kita baca bareng-bareng dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ ada kalimat innamal. Innanya itu harus kalian baca dengung karena di situ ada nun bertasydid. Kalau nun bertasydid itu harus dibaca gunnah. Inna, jangan innama, jangan begitu, tapi harus ditekan dan ditahan. Jadi kalau tasydid itu yang satu huruf hijaiyah kalau bertasydid dia memiliki dua karakter. Yang pertama huruf tersebut mati, yang kedua huruf tersebut hidup. Namun nun yang ditasydidkan, maka yang pertama yang disukunkan itu harus ditekan dan ditahan minimal 2 haruf atau 2 ketukan. Gitu. Ya, kita harus tahu nih. Jadi kalau baca Quran itu memang harus menggunakan kaidah tajwid biar apa, bacaan Quran kita baik, bagus, suaranya enak. Tapi kalau baca Qurannya nggak pakai tajwid, salah makhrajul hurufnya,
jadi berantakan. Didengarnya juga kalau baca Quran tidak menggunakan kaidah ilmu tajwid. Nah, dengung tuh. Innamal mu'minu. Nah, itu juga harus panjang no. Minu. Nun domah ketemu waw sub. Nah, itu. Itu juga harus dibaca panjang. Intinya kalau panjang pendek itu begini, kalau kita mau membaca Al-Quran mau dibaca panjang itu kata kuncinya cuma 3. Fathah ketemu alif tak berharokat, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu dengan wawu. Itu udah pasti panjang ya, panjang. Persoalan nanti dia panjangnya berapa harokat dan sebagainya, hukum tajwid lainnya. Mat jaiz, mat fasil, mat wajib tasil, mat arif disukun, dan banyak lainnya. Nah, itu nanti yang penting tahu kuncinya dulu. Kalau ada huruf fathah bertemu alif tak berharokat, panjang. Kalau ada kasroh bertemu dengan ya sukun, panjang. Kalau ada domah bertemu dengan waw sukun, ada huruf hijaiyah yang berharokat alif, berharokat fathah ketemu alif, panjang. Ya sukun, domah bertemu dengan waw sukun, ya itu harus diperhatikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, ada tung fa aslihu. Nah, di situ ada tak marbutoh dengan tanda domah tain ketemu dengan fa. Nah, itu hukumnya ikhfa, harus dibaca dengung juga. Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu baina akhawatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, di situ harus jelas tajwidnya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini menjelaskan tentang tadi baca Quran dengan tajwid, kalian harus perhatiin tuh tadi. Nanti diterapkan di rumah, dibaca terus. Jadi kalau Quran tuh harus dibaca terus, nggak boleh sehari tinggalan baca. Jangan, minimal sehari sekali baca, insya Allah lancar baca Quran gitu ya. Terjemahan dari ayat ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang Islam dengan orang Islam itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara saudaramu itu ketika sedang berselisih. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kalau ada teman kita lagi bertengkar, itu kita sebagai orang Islam wajib tuh yang namanya mendamaikan, ya, melerai, memisahin gitu. Jangan ketika ada teman lagi berantem kita panas-panasin, atau dikata-katain lagi dan sebagainya untuk menambah aman. Jangan, tapi kita harus melerai atau memisahkan, mendamaikan dia agar bersatu lagi gitu ya. Wallaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah. Nah, maka arti takwa itu kan imtisalul awlah wajudin nawahi. Arti takwa itu adalah menjalankan segala dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah mempererat tali persaudaraan, berdamai. Nah, itu Allah. Selain kita sholat, sedekah dan sebagainya, tali persaudaraan itu juga suatu ibadah, perintah Allah gitu. Kan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, tali persaudaraan juga termasuk dari ibadah. Mendamaikan orang yang sedang bertengkar juga termasuk ibadah. Maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah. Artinya jalan perintah Allah dan tinggalkanlah larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah, bertengkar. Bertengkar salah satu larangan. Bermusuhan, tidak bermusuhan, memutuskan tali silaturahim, itu akan larangan Allah. Ya, maka bertakwalah. La'allakum turhamun. Ketika kita sudah bertakwa, Allah akan berikan kasih sayang untuk kita. Ya. Maka takwa itu penting sekali. Untuk apa? Untuk agar kita ini terhindar dari segala sesuatu hal yang maksiat, negatif, gitu. Maksiat, memutuskan tali silaturahim juga salah satu bentuk dari kemaksiatan. Maka ketakwaanlah itu bukan. Makanya kalau misalnya Jumatan nih, kamu ada khotib bilang ittaqullah, ittaqullah, itu jamaah atau mengajak umat Islam untuk selalu. Islam itu kan artinya menyelamatkan, selamat. Artinya Islam itu memang agama yang memang mengajarkan keselamatan untuk orang lain, tidak mengajarkan Tuhan. Jadi kalau orang Islam yang pakai di depan DPR atau takbir tapi itu bukan ajaran itu. Ajaran Islam itu kedamaian. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus, innamal bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah perbaiki akhlak. Cara untuk berdakwah itu juga dengan kekerasan, tidak perlu dengan kata-kata kotor, tidak perlu dengan kata-kata yang bahkan memfitnah orang lain. Itu Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Islam mengajarkan cara dakwah yang baik dengan akhlak, gitu ya. Jadi dengan akhlak, insya Allah persaudaraan sesama Islam tidak akan erat, tidak akan rendah, gitu. Islam mengajar kita untuk damai dengan satu, yaitu Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, ukhuwah wa satu bangsa. Indonesia dengan sesama orang Indonesia ya harus saling merangkul. Maka tunggal ika, kita harus saling bersatu, tidak boleh saling bertengkar sesama satu bangsa. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, tapi ukhuwah watoniyah juga kita harus pertahankan dengan baik. Agar apa? Agar kita bisa menjalin persatuan, agar kita menjadi negara, kita dengan negara yang dilihat oleh negara lain itu menjadi contoh baik dengan pereratan persaudaraannya. Dan juga bukan hanya ukhuwah watoniyah saja, tapi ukhuwah basyariyah, yaitu adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini, kita tidak boleh yang namanya saling nyakiti gitu. Apalagi kalian sesama teman dengan teman, ya harus saling artinya harus saling baik gitu. Jangan cuma gara-gara hal sepele jadi berantem dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan materi persaudaraan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita sebagai, apalagi kita remaja nih, ya masih kadang-kadang masih suka marah, masih suka emosi, tidak kontrol emosinya gitu.
psikologisnya juga masih belum bisa dikendalikan dengan baik, maka kita bisa melihat bahwasanya kita ini adalah saudara seiman, saudara sesama Islam, saudara sesama mukmin. Juga kalau kita melihat orang lain bukan orang Islam, kita ambilnya dari saudara satu bangsa, ukhuwah wataniyah. Kalau kita pergi ke negara lain, juga kita harus menjaga silaturahim karena kita merujuknya kepada ukhuwah basyariyah, karena sesama manusia kita juga harus saling berbuat baik. Ya, ingat pesan Nabi, laisya syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat bukanlah orang yang jago berantem, bukanlah orang yang besar badannya ditakuti, bukanlah orang yang punya kekuasaan, bukanlah orang yang punya jabatan yang tinggi, bukan orang kaya, tapi sesungguhnya innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu sebenarnya adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dari amarah. Mudah-mudahan dengan materi persaudaraan ini kita bisa selalu saling mempererat tali silaturahim kita. Kita harus menjaga persaudaraan kita dengan baik sehingga kita semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu kembali di materi yang selanjutnya. Dari Pak Tasis mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.